meninggalnya diapakan? Aku pukul pelipisnya, juga aku tekan lehernya pakai kaki selama 1 menit. Pemicunya apa itu waktu itu kamu melakukan pemukulan itu apa? Awalnya lagi ngobrol atau lagi langsung tiba-tiba kamu? Dia ngobrol biasa dulu, terus dia bahas masa lalu gitu. Halo semuanya, selamat datang di Shelter Tal. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Langsung saja kita ke cerita kasus hari ini. Resti Linda Rohyana adalah seorang gadis muda yang memiliki paras cantik dengan usia yang masih tergolong sangat muda, yaitu 23 tahun. Berdasarkan informasi yang beredar, Resti diketahui berdomisili di Jalan Mangga, sebuah kawasan yang terletak di Desa Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Meskipun identitas dan tempat tinggalnya sudah cukup jelas disebutkan dalam beberapa pemberitaan. Namun hingga saat ini tidak banyak informasi yang dapat diperoleh mengenai latar belakang keluarga, kondisi kehidupan sehari-hari, ataupun aktivitas serta pekerjaan yang dijalani oleh Resti. Diberitakan bahwa sejak duduk di bangku sekolah menengah pertama, Resti telah menjalin hubungan asmara dengan seorang pemuda bernama Aden Saputra. Hubungan keduanya dikabarkan bermula ketika mereka masih berusia remaja dan sama-sama menempuh pendidikan di tingkat SMP. Ade Saputra sendiri merupakan seorang pemuda yang tinggal di desa yang sama dengan Resti, sehingga kedekatan mereka semakin mudah terjalin karena sering bertemu dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan yang berawal dari pertemanan di masa sekolah itu ternyata terus berlanjut dan semakin serius seiring berjalannya waktu. Bahkan setelah mereka lulus dari SMP, kisah asmara antara Resti dan Ade tidak berhenti di situ saja, melainkan terus berlanjut hingga keduanya menapaki jenjang pendidikan berikutnya di sekolah menengah atas. Hal ini memperlihatkan komitmen yang cukup kuat di antara pasangan muda tersebut. Namun, hubungan yang telah terjalin selama bertahun-tahun itu harus berakhir ketika keduanya lulus dari bangku sekolah menengah atas. Seperti kebanyakan remaja yang mulai memasuki fase pendewasaan, baik Resti maupun Ade memiliki tujuan hidup dan cita-cita masing-masing yang ingin mereka capai setelah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah ke atas. Ade yang sejak lama bercita-cita untuk membantu perekonomian keluarganya, memutuskan untuk merantau ke Jawa Timur dan bekerja di sebuah pabrik yang berada di kawasan industri. Keputusan itu ia ambil dengan penuh keyakinan, meski sadar bahwa jarak akan memisahkannya dari Resti. Sementara itu mengenai Resti, informasi yang berhasil kami dapatkan sangat minim. Tidak diketahui secara pasti apakah setelah lulus SMA ia juga memutuskan untuk merantau mencari pekerjaan di kota lain, melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, atau memilih untuk tetap tinggal di kampung halamannya di Cilacap. Yang pasti, setelah lulus dari sekolah menengah ke atas, keduanya seolah menempuh jalan hidup yang berbeda. Komunikasi yang dahulu tekun, perlahan hilang hingga benar-benar terputus. Selama kurang lebih 5 tahun, Resti dan Ade tidak pernah saling menghubungi lagi. Akan tetapi, setelah bertahun-tahun lamanya tidak ada kabar, komunikasi di antara mereka akhirnya terjalin kembali ketika Ade Saputra memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya di Cilacap. Di tengah kepulangannya itulah, rasa penasaran terhadap kabar Resti kembali muncul. Dengan sedikit ragu, Ade mencoba mencari tahu bagaimana keadaan mantan kekasihnya tersebut. Melalui bantuan salah seorang saudara Resti, Ade akhirnya berhasil mendapatkan nomor handphone Resti. Awalnya, Ade hanya mengirim pesan singkat sekedar menanyakan kabar. Tak disangka pesan itu mendapatkan balasan positif dari Resti. Dari situlah komunikasi yang sempat terputus selama 5 tahun mulai terjalin kembali. Percakapan mereka yang pada awalnya sederhana, lama-kelamaan menjadi semakin intens.
Mereka sering bertukar cerita tentang kehidupan masing-masing, mengenang masa lalu ketika masih duduk di bangku sekolah, hingga berlanjut ke sesi panggilan video yang nyaris dilakukan setiap malam. Namun, di tengah keakraban yang mulai tumbuh kembali itu, Ade harus menerima kenyataan pahit. Ternyata Resti kini sudah menjalin hubungan serius dengan pria lain, bahkan sudah bertunangan dan tengah mempersiapkan pernikahannya. Fakta ini menjadi pukulan tersendiri bagi Ade. Meski mencoba untuk tetap bersikap biasa, jelas terlihat bahwa perasaan lamanya terhadap Resti masih ada dan sulit baginya untuk menerima bahwa gadis yang dulu ia cintai, kini telah dimiliki orang lain. Untuk memastikan kebenaran kabar yang selama ini hanya ia dengar dari orang lain, Ade pun memberanikan diri untuk mengajak Resti datang ke rumahnya. Ia merasa perlu mendengar langsung dari mulut Resti mengenai isu pertunangannya dengan pria lain. Diketahui Ade kini tinggal seorang diri di rumah peninggalan orang tuanya. Ayahnya telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu, sementara ibunya bekerja di luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Pada hari Kamis sekitar pukul 4:30 sore, Resti memenuhi ajakan Ade. Ia datang seorang diri dengan mengendarai sepeda motornya dan mengenakan pakaian sederhana. Begitu tiba, Ade mempersilakannya masuk. Awalnya, percakapan mereka berjalan cukup tenang. Namun, setelah beberapa saat, Ade mulai membuka topik yang menjadi alasannya mengundang Resti, yaitu mengenai kabar pertunangan Resti. Ade bertanya secara langsung kepada Resti apakah benar ia telah bertunangan dengan seorang pria dari desa sebelah. Resti yang terdiam beberapa saat, akhirnya mengangguk dan membenarkan kabar tersebut. Jawaban itu seketika membuat suasana menjadi tegang. Ekspresi wajah Ade berubah, matanya menunjukkan rasa kecewa dan cemburu yang sulit ia sembunyikan. Ia mengaku merasa sakit hati karena masih menyimpan perasaan mendalam terhadap Resti. Ketegangan pun memuncak, Ade mulai melontarkan kata-kata bernada cemburu dan mempertanyakan keputusan Resti. Resti berusaha menjelaskan bahwa hidupnya telah berubah dan ia kini sedang mempersiapkan masa depannya bersama orang lain. Namun, penjelasan itu justru membuat emosi Ade semakin memanas. Cekcok di antara keduanya pun tak terhindarkan. Dan disinilah tragedi mengerikan itu bermula. Perasaan kecewa yang terpendam bercampur dengan emosi yang memuncak membuat Ade seolah kehilangan akal sehatnya. Dengan tatapan mata penuh dendam, Ade mendekati Resti yang saat itu berusaha menjelaskan sesuatu. Tanpa berpikir panjang, Ade melayangkan pukulan keras ke arah pelipis mata sebelah kiri Resti sebanyak 3 kali berturut-turut. Resti yang sama sekali tidak siap menerima serangan mendadak tersebut, terhuyung dan akhirnya terjatuh ke lantai. Namun Ade tidak berhenti di situ. Dalam amarah yang membutakan, ia mengangkat kakinya dan menginjak leher Resti dengan sekuat tenaga. Tekanan berat dari tubuh Ade menghimpit saluran pernapasan Resti, membuatnya kesulitan bernapas. Ade terus menekan leher Resti selama kurang lebih 1 menit, hingga tubuh gadis itu menjadi lemas dan tak lagi bergerak. Setelah merasa cukup, Ade melepaskan injakannya dan ia berjongkok mencoba memeriksa denyut nadi Resti. Namun, saat ia meraba pergelangan tangan mantan kekasihnya itu, tak ada lagi detak kehidupan yang terasa. Resti telah pergi. Nyawanya melayang di tangan orang yang dulu ia percaya. Kemudian masih pada hari yang sama, yaitu Kamis malam sekitar pukul 10, setelah Ade memastikan bahwa Resti sudah tidak bernyawa, jasad Resti yang tergeletak di ruang tengah kemudian ia bawa menuju salah satu kamar di rumahnya. Setelah itu Ade melangkah menuju kamar mandi, ia mencoba membersihkan dirinya. Setelah keluar dari kamar mandi, Ade kemudian menyetubuhi jasad Resti. Sungguh bejat apa yang dilakukan Ade terhadap Resti. Setelah melakukan tindakan keji tersebut, Ade sempat tidur di kamar sebelah, berusaha memejamkan mata meski pikirannya penuh dengan kecemasan. Menjelang dini hari sekitar pukul 2,
Ade terbangun dan memutuskan untuk menyingkirkan jasad Resti supaya tidak ada yang menemukannya di dalam rumah. Dengan tergesa-gesa, ia membuka pintu rumahnya dan kemudian menyeret tubuh Resti yang sudah tak bernyawa itu keluar dari kamar, melewati halaman rumah, hingga menuju jalur kecil yang dipenuhi semak-semak menuju persawahan. Tubuh Resti yang tak lagi berdaya diseret dalam posisi telentang sehingga meninggalkan jejak di tanah yang dilaluinya. Setelah menempuh jarak kurang dari 500 meter, Ade sampai di sebuah area sawah yang sepi dan jauh dari pandangan warga. Di tempat itulah ia menggali tanah berlumpur seadanya dengan menggunakan kedua tangannya. Tak lama kemudian, ia meletakkan tubuh Resti di dalam lubang dangkal yang dibuatnya, lalu menutupinya dengan lumpur agar tidak terlihat. Tanpa rasa bersalah, ia berbalik meninggalkan lokasi tersebut seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Sejak hari Kamis sore, keluarga Resti mulai diliputi rasa gelisah dan khawatir. Gadis berusia 23 tahun itu diketahui pergi meninggalkan rumah dengan menggunakan sepeda motornya tanpa memberitahu tujuan atau meminta izin kepada keluarganya. Awalnya orang tuanya mengira Resti hanya pergi sebentar, namun seiring berjalannya waktu Resti tak kunjung pulang dan ponselnya pun sulit dihubungi. Hingga larut malam, Resti tak kunjung tampak. Keluarga memutuskan untuk mencari informasi dari teman-temannya. Sayangnya jawaban yang mereka terima justru membuat hati semakin hancur karena tidak satupun dari teman-teman Resti yang tahu di mana dia berada sejak Kamis sore. Merasa situasi semakin mengkhawatirkan, keluarga akhirnya mengambil langkah tegas. Pada Jumat pagi, mereka bergegas menuju kantor Polsek Kesugihan Cilacap untuk melaporkan kehilangan Resti secara resmi. Kemudian pada hari yang sama, yaitu Jumat pagi sekitar pukul 6, seorang petani bernama Taswan tengah bersiap-siap untuk pergi ke sawahnya yang berada tidak jauh dari rumahnya. Namun, saat melangkah lebih jauh, pandangan Taswan tiba-tiba terhenti pada sesuatu yang janggal. Ia melihat ada bekas seretan yang memanjang di atas rumputan basah. Jejak itu terlihat cukup jelas, seperti ada sesuatu yang ditarik dengan paksa melewati jalur tersebut. Awalnya, Taswan mengira jejak itu adalah bekas ular besar yang baru saja melintas. Taswan tidak berani menelusuri jejak itu sendirian. Ia pun memutuskan memanggil beberapa petani lain yang saat itu juga sudah bersiap untuk bekerja di sawah. Beberapa orang datang menghampiri dan bersama-sama mereka menelusuri bekas seretan tersebut yang mengarah lebih jauh ke area sawah. Namun alangkah terkejutnya Taswan dan teman-temannya karena di ujung jejak seretan itu tampak sesosok tubuh manusia yang sudah tidak bernyawa. Tubuh tersebut adalah seorang wanita dalam keadaan tanpa busana, terbujur kaku di tanah becek. Separuh bagian tubuhnya tertutup lumpur. Di sekitar tubuh korban, terdapat sebuah jaket berwarna biru yang tampak diletakkan untuk menutupi sebagian tubuhnya. Benar saja, sosok mayat wanita tanpa busana itu adalah Resti. Melihat pemandangan mengerikan itu, para petani segera menghentikan aktivitas mereka. Warga pun melaporkan penemuan mayat di tengah sawah ini kepada Polresta Cilacap. Masyarakat yang penasaran juga berdatangan ke lokasi kejadian. Polisi yang mendapatkan laporan segera ke lokasi kejadian dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Usai melakukan olah tempat kejadian perkara, jasad dievakuasi dan dibawa ke RSUD Cilacap untuk pemeriksaan visum. Tidak sampai 24 jam pelaku penghilangan nyawa terhadap Resti, yaitu Ade yang merupakan mantan pacarnya sendiri, ditangkap di rumahnya. Kapolresta Cilacap mengatakan, penangkapan ini dilakukan setelah dilakukannya olah tempat kejadian perkara yang didapati adanya jejak seretan korban yang diduga untuk membawa korban ke area sawah. Selanjutnya, jejak tersebut ditelusuri dan berhenti di salah satu rumah yang ditinggali Ade. Saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Ade, didapati barang bukti handphone milik Resti yang ditimbun di salah satu ruangan sebelah kamar mandi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Ade dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman pidana minimal 15 tahun penjara.
Demikian cerita kasus kali ini, sampai jumpa di cerita selanjutnya.